Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer di mana saja berada, tentunya yang masih belum diangkat di tahun ini. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait dengan dua teka-teki solusi akhir yang ditempuh Kemenpan untuk semua daerah. Dan pada hari ini Bapak Ibu sekalian, ini akhirnya terjawab apa solusi yang diambil oleh pemerintah. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, DPR kembali membuka persidangan keempat, ya, tepatnya di tanggal 14 Maret ini. Hal mana dalam sidang paripurna tadi, agenda yang nantinya akan menjadi pembahasan di persidangan keempat ini disebutkan adalah penuntasan pembahasan perancangan undang-undang sekaligus juga pembahasan finalisasi penataan tenaga non-ASN di semua daerah. Terkait ini berikut cuplikannya. Menyenangkan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-18 masa persidangan 4 tahun sidang 2022-2023 hari ini, Selasa tanggal 14 Maret 2023, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang kami hormati, dalam pembahasan rancangan Undang-Undang DPR RI bersama pemerintah dan melanjutkan pembahasan terhadap 20 rancangan undang-undang yang masih dalam pembahasan tingkat 1, serta rancangan undang-undang lainnya yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023. Sidang Dewan yang terhormat, beberapa kebijakan, isu, dan permasalahan di berbagai bidang yang akan menjadi perhatian alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain permasalahan finalisasi penataan tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Nah, hal mana sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwasanya untuk menyelesaikan 2.300.000 lebih jumlah non-ASN yang terdaftar sebelumnya, memang pemerintah pusat dan daerah ini kewalahan. Terutamanya persoalan utamanya adalah persoalan anggaran. Ya, dari 2,3 juta tenaga non-ASN, baik itu guru, teknis, dan nakes, yang menjadi persoalan utamanya adalah masalah anggaran. Ini yang kemudian membuat Kemenpan baru-baru ini dalam laporannya kepada Pak Jokowi menyatakan solusi yang diambil adalah solusi jalan tengah, hal mana disebutkan di sana bahwa untuk penyelesaian tenaga non-ASN ini ada dua teka-teki yang menurut saya disampaikan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah tidak akan ada penambahan anggaran terkait dengan penggajian tenaga-tenaga non-ASN yang nantinya akan difinalisasi penuntasannya. Lalu yang kedua, tidak akan ada tenaga non-ASN yang di PHK. Dijelaskan semua tetap akan bekerja di instansinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, terkait ini ya apa yang disampaikan Kemenpan, berikut cuplikannya Bapak Ibu sekalian. Laporkan tadi, kami sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman asosiasi bupati, kota, provinsi. Saya bertemu dengan teman-teman Komisi 2. Kita sedang menyiapkan opsi terbaik terkait dengan penyelesaian non-ASN ini. Oleh karena itu kita sedang siapkan opsi terbaik tanpa menambah anggaran, tapi tidak ada PHK, sehingga mereka tetap ada di tempatnya. Opsi inilah sedang kita kaji dan nanti akan kami laporkan lagi kepada Bapak Presiden. Oleh karena itu, kalau kita dalami Bapak Ibu sekalian, jika solusi yang diambil adalah tidak ada penambahan anggaran terkait dengan penggajian tenaga honorer yang nantinya dituntaskan menjadi ASN sesuai dengan amanat PP nomor 49 tahun 2018, serta tidak ada PHK massal, maka solusi yang diambil adalah semuanya diangkat menjadi ASN dan akan dibedakan gajinya berdasarkan kemampuan dari masing-masing daerah. Ini adalah solusi yang paling tepat berdasarkan dua teka-teki yang disampaikan oleh Kemenpan sebelumnya. Hal ini juga sudah pernah dibahas oleh Kemenpan bersama dengan anggota DPR bahwa tawaran dari daerah adalah adanya single salary atau rentang pemberian gaji kepada P3K menyesuaikan kemampuan daerah. Terkait ini, berikut cuplikannya saya sampaikan Bapak Ibu sekalian.
Kami sudah bertemu dengan para asosiasi para bupati untuk mencari opsi. Kami sudah bertemu juga para wali kota yang nanti akan kami sampaikan secara turut. Sudah ada beberapa alternatif. Kira-kira ke depan ini tidak harus ditanggung oleh pemerintah pusat, tapi ada sharing dengan pemerintah daerah. Tapi kata para bupati dan wali kota, tolong jangan dipatok P3K itu honornya harus 5 juta sekian. Kami nggak mampu. Bikin aja salary range kata beliau. Kata para bupati ini. Ya tidak 300.000 nggak manusiawi juga. Nah berarti ada salary range antara, ini setelah kami bertemu dengan para bupati. Bahkan kami telah keluarkan SK supaya para bupati ini tidak buang badan kalau nanti ada masalah. Kami semua apkasi dan apeksi dan provinsi kami SK-kan menjadi tim untuk nge-exercise masalah ini. Karena saya setuju urusannya ini bukan hanya urusan pusat tapi urusan daerah. Nah teman-teman sudah memberikan alternatif solusi, salah satunya adalah ada salary range antara. Misalnya antara 1 sampai 6 juta sesuai dengan kemampuan daerah. Ada banyak daerah kami mampu dulu Pak, tapi begitu pusat bikin aturan detail, kami jadi nggak mampu karena harus dibayar 5 juta. Padahal di tempat kami digaji 1,5 juta saja, katanya berkenan. Nah ini ada beberapa alternatif, nanti insya Allah Bapak sekalian kami sampaikan di forum yang lebih luas. Nah saya minta BKN juga menyampaikan sedikit sebelum closing statement, ada beberapa yang kami hormati, jadi memang agak complicated, agak panjang. Karena kalau daerah menganggarkan untuk gaji, maka struktur belanja mereka akan berubah. Begitu struktur belanja mereka akan berubah, dia tidak akan dapat dana dari pusat dan dalam beberapa item. Inilah yang sebenarnya agak komprehensif kita mesti bicara. Ada kaitannya dengan dirjen anggaran dan juga yang terkait dengan dana transfer ke daerah. Karena begitu kenapa daerah sekarang nggak mau membelanjakan? Karena pasti akan langsung naik belanja pegawai dia. Kalau belanja udah di atas 50%, teman-teman Komisi 11 pasti akan ngasih punishment kepada daerah. Inilah complicatednya, mungkin memang perlu arif memang untuk kita bicarakan. Tetapi kami terima kasih pimpinan, hari ini kami banyak sekali mendapat masukan yang sangat strategis menurut saya, termasuk grand design yang sebenarnya tadi udah kami sampaikan beberapa grand design penyelesaian ini. Tapi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan akan kami persiapkan secara lebih baik, tetapi memang Kemenpan perlu duduk dengan Kementerian Keuangan bersama Komisi 11 dan juga Komisi 8. Tadi kami sudah bertemu dengan Komisi 8 dengan Kemenak. Kami minta juga Kemenak ada grand design sejauh mana urusan untuk madrasah ini. Apakah hanya target menegrikan madrasah atau seperti apa? Termasuk juga IAIN baru yang jadi UIN. Ini grand desainnya seperti apa sehingga kami nanti punya pola kira-kira. Tetapi sekalian, insya Allah harapan Bapak mudah-mudahan bisa kami urai dan kami mohon dukungan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 untuk mengerjakan tugas yang berat ini, tapi kalau didukung Bapak insya Allah mudah-mudahan ringan. Terima kasih, selamat malam. Kurang lebihnya